Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi ARDL model data time series beserta cara pengolahannya menggunakan FViews dengan bimbingan Bapak Rizkon Halalsyah Aji MSI PhD. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum mengenai RDL model. Nah, sebelum kita lanjut ke keuntungan, prosedur, dan uji stasioner dan lain-lainnya, kita di sini perlu mengetahui bahwa ada pengertiannya secara umum mengenai RDL model. Nah, apa sih itu RDL model? Nah, model RDL itu gabungan antara AR atau biasa disebut dengan autoregressive dan juga DL atau distribution lag. Nah, model AR itu adalah model yang menggunakan satu atau lebih data masa lampau dari variabel terikat di antara variabel bebas. Nah, sedangkan DL atau distribution lag itu adalah model regresi melibatkan data pada waktu sekarang dan waktu masa lampau dari variabel bebas. Nah, selanjutnya RDL model itu. RDL model itu adalah model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu atau dari variabel terikat di antara variabel penjelasannya atau X. Nah, sehingga bisa melihat pengaruh variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y masa sekarang. Nah, bedanya model ARDL dengan model OLS itu berbeda. Jika kita menggunakan model ordinary least square atau biasa disebut dengan OLS, itu kita hanya akan melihat jangka panjang. Tapi kalau menggunakan model ARDL, kita dapat melihat pengaruh variabel terikat dan bebas dari waktu ke waktu, termasuk pengaruh variabel terikat dari masa lampau terhadap nilai terikat masa sekarang. Baik, di sini saya akan bahas mengenai keuntungan ARDL model. Nah, ARDL model ini tuh dia boleh tidak setioner dengan pada level yang berbeda. Namun, ARDL ini tidak bisa untuk setioner pada second difference. Lalu, ARDL ini tuh tidak mementingkan variabel kointegrasi pada ordo yang sama. Dan yang yang terakhir yaitu ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. Terima. Oke, di sini saya akan membahas masalah prosedur model ARDL. Step yang pertama yaitu pengumpulan data. Kita kumpulkan data deret waktu untuk variabel dependen dan juga variabel independen. Lalu step yang kedua yaitu uji stasioner. Pengujian yang umum digunakan yaitu uji augmented Dickey-Fuller dan juga Philip-Heron. Jika variabelnya non-stasioner, maka model ARDL tidak dapat digunakan. Tetapi jika variabelnya stasioner, maka kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Dan uji yang bisa digunakan adalah uji bounds. Nah, setelah kita menguji, kita membandingkan dengan statistik F. Jika nilai statistik F-nya lebih besar dari batas atas, maka terdapat kointegrasi. Sebaliknya, jika statistik F-nya lebih kecil dari batas atas, maka tidak terdapat kointegrasi. Nah, model ARDL ini dapat diterapkan jika tidak terdapat kointegrasi. Sedangkan terdapat kointegrasi, maka kita akan menggunakan model koreksi kesalahan atau ECM. Lalu setelah itu kita melakukan uji diagnostik. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa ARDL-nya itu tidak terdapat masalah diagnostik. Uji ini seperti uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan juga uji normalitas residual. Setelah itu kita menggunakan goodness of fit, dan yang terakhir kita menggunakan uji stabilitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus terkait uji stasioner. Tapi sebelum itu di sini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu terkait apa sih yang sebenarnya kita pakai buat uji ARDL. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini apakah PDB atau variabel X1 ini dan nilai tukar atau X2 ini bisa mempengaruhi ekspor kayu manis atau variabel Y di Indonesia, dan gimana ramalan ekspor kayu manis untuk kedepannya. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung aja ke bagian e-fields-nya gitu. Oke.
Nah, langkah yang pertama ini setelah kita buka aplikasi eViews, kita akan mengimport filenya. Kita upload data dulu ya. Nah, di sini ada file, kemudian new work file. Setelah itu karena kita mau ambil data dari kita mau uji dari tahun 1989 hingga tahun 2018. Nah, di sini udah masuk, kita udah berusaha buat input datanya. Selanjutnya kita akan copy dari data yang di Excel ke bagian eViews-nya. Kita klik quick, terus empty group, edit series. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini udah masuk nih dari tahun 1989 sampai 2018. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja angka dari variabel Y, X1, dan X2-nya. Nah, caranya kita buka aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita buka. Nah, kita copy semua datanya, kemudian kita pindahin kita pindahkan ke eViews. eViews yang tadi ya. Oke. Di sini kita langsung pindahin aja datanya. Nah, di sini udah masuk ya variabel Y, X1, dan X2-nya. Nah, kemudian kita mau tahu nih, sebenarnya variabel Y ini teruji nggak sih stasionernya atau tidak. Kita buka, terus caranya itu unit root test, terus kita ambil, kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat angka probabilitasnya itu di atas 0,05 yang berarti tidak teruji stasioner. Nah, selanjutnya gimana sih sama X2 dan X1 stasioner? Nah, selanjutnya gimana caranya biar supaya teruji stasionernya dan sehingga bisa lanjut untuk menguji ARDL-nya. Kita bisa pakai dengan first difference ya. Oke. Di sini kita view, kemudian caranya sama tadi seperti yang tadi. Pertama kita buka unit root test, setelah itu kita pakai first difference. Oke, nah di sini angka probabilitasnya udah di bawah 0,05 yang berarti teruji stasionernya nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di X2-nya juga kita bakal uji pakai first difference. Sama caranya benar-benar sama banget kayak yang tadi uji yang variabel Y-nya, kita sama-sama pakai first difference. Nah, di sini angka probabilitasnya juga di bawah 0,05 ya. Jadi bisa kita pakai. Terus lanjut di X1-nya, kita juga pakai yang first difference, unit root test, standar unit root test, first difference. Nah, hasilnya di bawah 0,05. Dan gimana cara kita kita memastikan lagi nih dari keseluruhan variabel teruji atau tidak stasionernya. Nah, kita langsung balik lagi ke data yang tadi kita pindahin dari Microsoft Excel ke bagian eViews-nya. Kita klik view, kemudian unit root test. Nah, di sini kita pakai individual root feature atau ADF ya. Dan kita masih pakai first difference karena tadi berdasarkan hasil uji dari awal kita pakainya first difference yang di bawah yang berpengaruh signifikan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini itu Y-nya itu 0,009, X1-nya itu 0,001, dan X2-nya 0,00 yang berarti bisa kita lakukan untuk step selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Saya Fahmi dan saya dari Makiran 32. Saya dari kelompok HRL ingin uji kointegrasi. Yang pertama kita buat profilnya dulu. Di sini kita ambil data tahun dari 1999 sampai 2018. Oke. Kemudian ini datanya di copy dulu.
Kemudian uji dulu, kita melakukan uji unit root test, kemudian standar unit root test. Oke, nah ini belum signifikan karena masih besar dari 0,05. Kemudian kita melakukan uji different pertama satu. Nah, atau difference. Nah, ternyata dia udah kecil dari 0,05. Jadi udah stasioner pada first difference. Begitupun seterusnya dari S1 atau S2. X1, X2 seterusnya seperti tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita melakukan uji unit root test dengan bersamaan. Di sini klik DF. Nah, oke. Nah, ini ada di sini hasilnya untuk uji stasioner. Nah, ini nilainya kecil dari 0,05 terlihat di sini. Nah, kemudian tahap berikutnya itu uji kointegrasi. Nah, jadi di sini uji kointegrasi yang pertama itu teknik uji kointegrasi di view ada dua macam. Nah, ini dari uji tes Johansson. Pertama klik variabel Y X1 X2, kemudian open S group. Kemudian view kointegrasi tes, kemudian Johansson. Nah, kita balik lagi ke reviewnya. Nah, ini secara bersama-sama reviewnya. Ini kointegrasi tes, kemudian Johansson. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai probabilitas itu dari 0,05. Artinya dia itu tidak ada kointegrasinya. Tidak ada kointegrasi sehingga sesuai dengan tahapan yang pertama tadi yang kita lihat tadi. Nah, jadi kan jika tidak terkointegrasi,
maka cocok menggunakan ARDL ini. Kemudian lanjut. Jika p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada kointegrasi. Jika Y dan X stasioner dan tidak terjadi kointegrasi awal, maka model yang cocok digunakan adalah RDL. Nah, kemudian selanjutnya itu kita kointegrasi berikutnya itu dengan bond test. Nah, estimated RDL ini dengan menggunakan DX1 dan DX2 quick estimation. Kemudian ketik modelnya, kemudian pilih RDL model, kemudian kemudian ambil view, kemudian koefisien diagnostik, kemudian bond test. Nah, jika F-stat kemudian jika ada kointegrasi berarti hubungan itu ada hubungan jangka panjang yang bisa digunakan untuk ramalan. Nah, jadi kita akan meramalkan model ARDL-nya. Jadi kita di sini kemudian klik open dan equation. Kemudian di sini pilih RDL, Autoregressive Distribution Model. Nah, jadi di sini kita ubah D, Y, kemudian D, X2, kemudian D, X1. Nah, di sini kita pilih automatic selection, kemudian dependent variable-nya itu max 4 dan regressor. Ini max select-nya juga 4. Kemudian klik OK. Nah, di sini selected model ARDL-nya itu 200. Di sini untuk Y-nya itu 2, kemudian X2-nya itu 0 dan X1-nya itu 0. Nah, ini probability-nya dan ini R-square-nya. Nah, kemudian kita ini koefisien diagnosis, kemudian sebenarnya ya. Maaf, ini di sini harusnya pertama itu ARDL.
Kita ulang lagi. Nah, ini hasil bond testnya. Nah, ini yang kita lihat itu nilai kointegrasinya. Jadi jika F statistik ini nilai value-nya lebih besar daripada I1 bond dari alpha 5%, berarti dia itu terkointegrasi, dan dia juga ada memiliki hubungan jangka panjang, dan model bisa digunakan untuk meramal. Di sini kita lihat bahwa 11,97601 11,976 ini lebih besar dari 3,87. Artinya model ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, jadi di sini adanya hubungan kointegrasi, hubungan jangka panjang. Nah, mungkin begitu saja uji kointegrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada saran atau petunjuk tambahan dari Rizkon yang terhormat. Saya panggilan saya dari 532, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Jabar. Kali ini saya akan menjelaskan bagian uji asumsi klasik yang sebelumnya uji-uji sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman rekan saya. Oke, pertama kita akan melihat dari normalitasnya. Pertama kita akan membuka aplikasi Fuse dulu. Habis itu kita melihat bagian view, terus kita pilih yang residual diagnostic, terus pilih yang histogram normality, di mana itu akan menunjukkan bagian diagram batang seperti ini. Nah, kita melihat dari probabilitasnya. Nah, jika low P value-nya lebih dari 0,05, berarti asumsi normalnya itu terpenuhi. Terus yang kedua, kita melihat dari auto correlation-nya. Kita menggunakan aplikasi Fuse. Pertama kita buka menu kolom view, terus residual diagnostic. Habis itu kita pilih nih yang uji oleh Bruce Godfrey, serial correlation. Ya kan, kita pilih serial correlation menggunakan LM test. Nah, habis itu kita melihat di bagian sini nih yang ada tanda bintangnya, ops bintang R square untuk melihat probabilitas C square-nya 0,15, di mana ini berarti tidak ada auto correlation-nya gitu. Nah, terus kalau kita yang melihat yang ketiga, kita melihat dari heteroskedasitas, kita mengolah di Fuse. Pertama kita pilih bagian view menu, habis itu pilih yang residual diagnostic, terus pilih yang heteroskedasitas test. Nah, kita lihat lagi-lagi kita melihat yang ada bintangnya nih, yang ops bintang R square, habis itu kita lihat probabilitas C square-nya. Nah, kita melihatnya lagi-lagi melihat dari 0,05, harus lebih dari 0,05. Yang berarti di mana asumsi heteroskedasitas ini tidak terpenuhi, artinya kita yang memilih non heteroskedasitas, di mana kita akan memilih bagian yang homoskedositasnya yang terpenuhi. Nah, setelah semua itu diestimasi, akhirnya kita melihat kriteria pemilihan lag dengan melihat nilai IIC terkecil lah, yang paling baik dari 20 model terbaik. Kriteria yang terpilih adalah ARDL 2,0,4, yang artinya Y berjumlah 2 lag, habis itu X1 berjumlah 0 dan X2 berjumlah 4 lag. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji model terbaik. Yang pertama itu bisa kita lihat pada uji F-nya yaitu sebesar 0,03, yang artinya kecil 0,05. Berarti dari semua variabel ini bersama-sama untuk membentuk suatu yang akan mempengaruhi Y-nya, yaitu Y pada tahun sekarang.
Kemudian kita lihat dari uji T-nya, di sini uji T-nya bahwa yang kecil ini 0,05 itu hanya Y 1 tahun yang lalu, kemudian Y 2 tahun yang lalu, dan X2 3 tahun yang lalu. Nah, karena di sini kita lihat probability ini semuanya kecil dari 0,05. Kemudian kita lihat dari R square-nya, di sini kita lihat R square-nya itu berjumlah 58,72%. Ini jumlahnya cukup besar karena di atas 50%. Dan ini bisa kita percaya karena semua modelnya itu sudah stasioner. Jadi kalau misalnya kita tetap mau meregresikan dengan R square yang tinggi, namun ia tidak stasioner, itu akan mengakibatkan regresi Securus. Tapi yang kita regresikan ini kan sudah stasioner, sehingga sudah dapat dipercaya untuk dilakukan. Nah, di sini model ARDL-nya itu 204 menunjukkan bahwa variabel Y-nya variabel Y1 dan 2 tahun sebelumnya serta variabel X2 pada 3 tahun sebelumnya ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Model ini juga memiliki kemampuan yang jelas dan yang cukup baik dengan R square yang berjumlah 58,72% dan signifikan secara keseluruhan berdasarkan pada uji F-nya. Di sini maka pada model ARDL 2,204 yang signifikan hanya yang pertama itu hanya Y 1 tahun yang lalu dan Y 2 tahun yang lalu, dan yang ketiga X2 pada 3 tahun yang lalu. Maka hasilnya itu ada pada uji F yang hasilnya p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga tolak H0. Yang kedua itu R2-nya yang berjumlah 58,72%. Oke, baiklah, kita sudah masuk pada bagian tahap terakhir, yakni conclusion atau kesimpulan. Oke, setelah melakukan berbagai uji menggunakan model estimasi ARDL ini, kita sudah menggunakan uji stasioner, uji klasik, uji terbaik, uji kointegrasi, dan berbagai macam uji lainnya. Terbukti bahwasannya data yang kita uji itu signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Serta syarat untuk melakukan uji ARDL ini adalah pertama dia harus stasioner dan terkointegrasi. Tahap pertamanya itu tidak terkointegrasi pada model Johansson. Habis itu pada saat bond testnya itu harus terintegrasi karena kita akan gunakan untuk peramalan jangka panjang. Tahap pertamanya tidak terkointegrasi pada model Johansson, tapi pada saat bond test itu harus terintegrasi agar kita bisa menggunakannya untuk peramalan jangka panjang. Intinya seperti itu. Next slide. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari penampilan kelompok kami untuk menguji estimasi menggunakan model ARDL dan juga menggunakan berbagai macam uji-uji lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.